Ya, baiklah anak sekalian, dilanjutkan pada pendidikan agama Katolik kelas 6. Bertemakan tentang gereja. Ya, subtema adalah gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Adapun tujuan pembelajaran adalah siswa dapat mengerti dan memahami tentang ciri-ciri gereja. Yang kedua, siswa dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan ciri-ciri gereja. Yang ketiga, siswa dapat memahami dan mempraktekkan ciri-ciri gereja dalam hidup sehari-hari, yaitu tujuan pembelajarannya. Nah, gereja yang satu, yang kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. 1 Petrus 2 ayat 5-10 dan menjadi satu tubuh 1 Korintus 12 ayat 12. Karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya, Matius 5 ayat 12. Karena dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan, hendaklah kamu sempurna sebagaimana Bapamu juga disempurna, Matius 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud terutama bukan dalam arti moral, tetapi teologi. Bukan soal baik atau buruknya tingkah laku, melainkan hubungannya dengan Allah. Ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja bersifat universal. Artinya bahwa gereja Katolik mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Ciri yang terakhir dari gereja Katolik adalah apostolik. Dengan ciri ini ingin ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru dalam Efesus 2 ayat 20. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Kristus menegaskan kepada para muridnya untuk selalu menunjukkan sikap serta ciri-ciri kehidupan tertentu. Berdasarkan pada sabda serta ajarannya, gereja terpanggil untuk mewujudkan diri sebagai komunitas dengan ciri-ciri yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. 1. Ciri 1 menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi umat Allah. 1 Petrus 2 ayat 5-10 dan menjadi satu tubuh, yaitu 1 Korintus 12 ayat 12. Kudus. Ciri kudus menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan. Hendaknya kamu sempurna sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya, Matius 5 ayat 48. Perlu diperhatikan juga bahwa kategori kudus yang dimaksud menegaskan bahwa gereja merupakan kumpulan orang-orang beriman yang terpanggil untuk hidup suci, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Katolik, ciri Katolik ini mengandung arti gereja yang utuh, lengkap, tidak hanya setengah atau sebagian dalam menerapkan sistem yang berlaku dalam gereja. Bersifat universal, artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kata universal juga sering dipakai untuk menegaskan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Apostolik, apostolik yang terakhir dari gereja Katolik adalah apostolik. Dengan ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, Efesus 2 ayat 20. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis turun-temurun antara para rasul
dan pengganti mereka, yaitu para uskup. Nah, itulah ciri-ciri gereja yang ada, yaitu gereja yang satu, yang kudus, katolik, dan apostolik. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, ketika kita sudah memahami tentang gereja itu memiliki sifat seperti itu, maka kita juga sebagai gereja Tuhan, karena firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi gereja sesungguhnya itu tidak hanya berbicara tentang gedung, tetapi juga umat, tetapi juga pribadi kita, diri kita sendiri itu adalah gereja. Karena apa? Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kita harus menjaga kehidupan kita untuk menjaga kesucian dan kekudusan. Supaya apa? Supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, sekalian diberkati Tuhan. Demikian untuk pembelajaran agama Katolik kelas 6. Ya. Ada pertanyaan. Yang pertama, ciri-ciri atau sifat apa saja yang ditekankan dalam masing-masing teks kitab suci tentang gereja? Yang kedua, jelaskan arti dan pesan masing-masing ciri atau sifat gereja tersebut. Ya. Oke, itu saja dua soal ya yang bisa dikerjakan anak sekalian. Oleh karena itu mari kita boleh bersama-sama mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Pesan dari Pak Guru tetap jaga kesehatan dan jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, maka hidup kita akan sehat. Nah, karena orang sehat itu maka dapat bisa belajar dengan baik gitu. Nah, kita tidak sehat ya kita tidak akan bisa belajar dengan baik. Oleh sebab itu ya jaga kesehatan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, pimpinanmu. Kami menyerahkan untuk kegiatan berikutnya. Tuhan tolong sertai kami. Biarlah apa yang pun yang kami terima, materi yang kami terima, kami boleh diberkati lewat kebenaran firman. Terpujilah nama-Mu, demi nama Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.